Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi membahas mengenai statistika inferensial. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari variabel acak, diskrit, dan kontinu. Di video kali ini kita akan mempelajari distribusi probabilitas diskrit. Sepertinya sekalian dengan ekspektasi dan varians diskrit ya, seingat saya. Oke, yang pertama definisinya. Misalkan suatu variabel acak diskrit dengan nilai-nilai x1, x2 sampai xn. Suatu fungsi fx sama dengan px sama dengan x. Jadi fungsi fx itu sama dengan peluangnya. Disebut fungsi probabilitas dari x jika memenuhi syarat-syarat fx-nya lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai x. Kemudian berikutnya sigma fx itu sama dengan 1. Nah, contohnya, ketika melempar undi 2 keping uang logam, variabel acak muncul sisi gambar atau G adalah, berarti kan kalau misalkan kita ngelempar 2 koin itu, kan kalau 1 koin bisa angka, bisa gambar. Kalau 2 koin, berarti kan bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Nah, berarti kan kalau angka-angka munculnya 0 gambar. Kalau angka gambar, gambar angka berarti gambarnya ada 1. Kalau GG berarti 2 gambar, gitu. Misalkan X-nya adalah gambar yang muncul pada pelemparan 2 buah koin, maka X-nya bisa dituliskan 0, 1, atau 2. 0 gambar, 1 gambar, atau 2 gambar. Nah, distribusi probabilitasnya ketika P-nya X-nya 0, berarti kan ketika P-nya 0 itu di sini kan angka-angka, berarti kan ada 1 kemungkinan. Dari total 4 kemungkinan, jadinya 1/4 peluangnya. Ketika gambarnya 1 doang, berarti ini ada 2. 2/4. Jadi ini itu aslinya 2/4. Atau kalau disederhanakan menjadi setengah. Ketika gambarnya 2 itu ada 1 kemungkinan doang, berarti 1 dari 4, 1/4. Seperti itu. Nah, distribusi probabilitas diskrit itu bisa dinyatakan dalam tabel distribusi probabilitas, tabel fungsi probabilitas, dan grafik distribusi probabilitas. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau kalimat tadi kita buat ke dalam tabel distribusi probabilitas, itu menjadi seperti ini. Nah, kemudian tabel fungsi probabilitas X-nya, variabel acaknya itu 0, 1, 2, ini nilai peluangnya yang ada di bawahnya. Dan kalau dijumlah si peluang-peluang ini pasti 1. Gitu ya. Oke, berikutnya grafik distribusi probabilitas itu, nih banyak muncul sisi gambar kan bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kalau 0, peluangnya 1/4, di sini probabilitasnya. Kalau 1,5, kalau 2, 1/4. Seperti itu. Atau bisa juga seperti ini nih, dibuat batang seperti ini nempel. Dan nanti yang akan kita sering pakai itu adalah yang ini ya, yang grafik distribusi probabilitas dan tabel distribusi probabilitas itu untuk pengetahuan saja. Di soal-soal juga seringnya muncul tabel fungsi probabilitas. Baik, contoh yang kedua, misalkan variabel acak X itu adalah angka yang muncul pada pelemparan sebuah dadu. Nah, sebuah dadu itu muncul kan bisa 1, bisa 2, 3, 4, 5, sama 6 kan? Nah, di sini angka yang muncul pada pelemparan sebuah dadu adalah 1. Berarti F1 sama dengan peluang ketika X-nya 1 sama dengan 1/6. Gitu, karena tadi kan Fx sama dengan Px ya, 1/6.
Kemudian 2 juga 1/6, sampai yang terakhir adalah muncul dadu mata 6. Itu berarti 1/6 juga. Nah, kalau dituliskan tabel fungsi probabilitas diskritnya adalah seperti ini. Itu. Atasnya adalah variabel acak X-nya, berapa aja. X-nya, yang kedua adalah peluangnya, baris kedua. Baik, ini contoh 3. Y adalah banyaknya angka yang muncul pada pelemparan sebuah koin. Kalau sebuah koin berarti cuma angka sama gambar. Kalau Y-nya 0, artinya tidak ada angka yang muncul pada pelemparan koin. Artinya tuh munculnya gambar. Jadi karena ada 2 doang, berarti peluangnya setengah. Karena bisanya itu cuma angka atau gambar gitu. Kalau Y-nya 1, ada 1 angka yang muncul pada pelemparan sebuah koin. Berarti peluangnya juga 1/2. Sehingga tabel fungsi probabilitas diskritnya itu seperti ini. Gitu ya. Oke. Contoh berikutnya. Diketahui fungsi distribusi probabilitas. Seperti itu. Untuk X-nya 0, 1, 2, 3. Tentukan nilai K dan PX kurang dari sama dengan 2. Pertama, untuk menentukan nilai K, kita harus ingat bahwa total peluang itu pasti nilainya adalah 1. Jadi, untuk menentukannya, kita tentukan dulu ketika X-nya 0, nilai P-nya berapa. Kita substitusikan X-nya. X mulai dari 0 sampai 3, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, syaratnya adalah jumlah peluang itu 1. Jadi, ini semua kita jumlahkan. Kemudian, kita samakan penyebutnya menjadi 12. Gitu, berarti menjadi seperti ini, terus dijumlahkan 18 tambah 7, 25, kemudian dikali silang ini 25K sama dengan 12, berarti K-nya 12/25. Tuh. Nah, yang ketiga, untuk menentukan PX kurang dari sama dengan 2, PX kurang dari sama dengan 2 itu kan X0 tambah yang ketika X-nya 1 tambah yang ketika X-nya 2. Sehingga K tambah K/2 tambah K/3. Ini disamakan penyebutnya dulu. Berarti menjadi 11/6K. Nah, 11/6K berarti K-nya tinggal disubstitusi 12/25. Ini kita sederhanakan, berarti menjadi 22/25. Yang perlu diingat adalah bahwa nilai peluang itu pasti kurang dari 1 ya, maksimal 1. Kalau lebih dari 1 itu pasti salah. Kalau negatif itu pasti salah. Seperti itu. Nah, ini latihan soal, silahkan dicoba. Latihan soal yang kedua. Oke, yang berikutnya adalah ekspektasi dari variabel acak diskrit X dan varians. Variabel acak itu disimbolkan dengan mu sama dengan EX, sama dengan sigma X kali Fx. Varians disimbolkan dengan sigma kuadrat, yaitu dirumuskan dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Ini beda ya. Contohnya, seperti ini. Nah, di sini karena nilai peluang yang C ini belum tahu, maka kita harus tahu. Harus cari dulu. Harus dicari. Ingat bahwa jumlah peluang itu 1. Dan di sini yang ditanyakan ekspektasi itu berarti X, varians itu berarti sigma kuadrat. Nih, jumlah peluang 1 kita substitusikan, ini pindah ruas, berarti jadi negatif. Ini disamakan penyebutnya menjadi 1/10. Nah, berikutnya untuk mencari ekspektasi itu kan rumusnya sigma X kali Fx. Berarti X kali Fx kita jumlahkan, kita kalikan, dan dijumlah dengan setiap nilainya. Ketika X-nya 0, substitusikan X-nya 0. Fx-nya berapa ketika 0? 3/10. Berarti 0 kali 3/10 tambah 1 kali 3/5 tambah 2 kali 1/10. Nah, ini kita sederhanakan.
0 kali 3/10 0, ini 3/5, ini 1/5. Sehingga dijumlahkan menjadi 4/5. Ini nilai ekspektasinya. Nah, berikutnya adalah kita menentukan variansnya. Berarti kita harus menentukan EX kuadratnya terlebih dahulu. Berarti rumusnya menjadi seperti ini. Nah, berarti kan sama kayak tadi, cuma dikuadratkan. Jadi ini 0, 1 kuadrat 1 kali 3/5, 3/5. 2 kuadrat 4 kali 1/10, 4/10. Ini kita sederhanakan bagi 2 menjadi 2/5, jadi 5/5. Jadi EX kuadratnya 1. Sehingga sigma kuadratnya rumusnya ini berarti 1 dikurang tadi EX-nya itu 4/5. Ini dikuadratkan berarti 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Sehingga jika disamakan penyebutnya menjadi seperti ini, jika dikurangkan menjadi 9/25. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk video distribusi probabilitas diskrit, ekspektasi, dan varians sudah selesai. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.